Beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihi salam membagi waktunya dalam 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan dan untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud alaihi salam berasal dari garis keturunan Nabi juga yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga, dan Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya soal usia Nabi Daud adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud, jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Semangat berperang Nabi Daud. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihi salam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syamyun untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syamyun segera mengabarkan kepada semua rakyat, terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihi salam. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syamyun melihatnya. Syamyun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syamyun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syamyun mengangkat Nabi Daud AS jadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Nabi Daud selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut, apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihi salam membuktikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya, Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Menjadi Raja Bani Israel. Pertama-tama Nabi Daud setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut.
Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya Nabi Daud juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud AS. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Mendapat risalah kenabian. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Puasa Daud dan peninggalan sejarah Nabi Daud. Populernya puasa Daud yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah. Karenanya Allah amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Sementara itu peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Qeiyafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud AS yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda.